Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin saja kamu hanya menjadi figuran dalam film hidupmu sendiri? Kedengarannya aneh, aku tahu. Tapi lihatlah sekelilingmu. Berapa banyak orang yang hidupnya hanya menjalani rutinitas, memenuhi harapan orang lain, tanpa pernah bertanya, apa sebenarnya yang aku inginkan? Kebanyakan orang hidup seperti itu. Dan yang lebih menyedihkan, mereka bahkan tidak menyadarinya. Tapi coba renungkan, bagaimana jika masalahnya bukan kurangnya bakat, uang, atau keberuntungan, tapi peran yang diam-diam kamu terima dalam kisah hidupmu sendiri? Banyak orang melihat ke orang lain dan berpikir, andai saja aku punya keberuntungan seperti itu, keberanian seperti dia, atau memulai lebih awal. Lalu mereka hanya menonton, berharap, dan berangan-angan. Tapi mereka tidak sadar bahwa tidak ada yang akan datang membawa skrip untuk jadi tokoh utama. Peran itu tidak diberikan, itu harus kamu ambil sendiri. Dan segalanya mulai berubah saat kamu memutuskan dengan sungguh-sungguh untuk mengambil kendali atas hidupmu. Tapi keputusan itu bukan sekadar kutipan motivasi di media sosial. Dibutuhkan keberanian nyata untuk mengambil langkah itu. Keberanian untuk bercermin dan berkata, selama ini aku hidup dalam mode otomatis. Aku bersembunyi di balik alasan, dan itu berakhir sekarang. Tapi izinkan aku bertanya, apakah kamu benar-benar tahu apa yang kamu inginkan dalam hidup? Bisakah kamu menjelaskannya dalam satu kalimat yang jelas? Banyak orang tersendat di titik itu, bingung, gagal menjawab, karena sejak kecil kita tidak diajarkan untuk mengenal keinginan, tapi untuk menerima batasan. Kita dibesarkan dengan ucapan seperti, jangan bermimpi terlalu tinggi, atau itu hanya untuk orang kaya. Kerjalah yang penting menghasilkan uang, bukan yang kamu cintai. Dan yang paling parah, kita mulai percaya pada semua itu. Tapi biar aku ceritakan sesuatu yang mengubah hidupku. Saat masih muda, seorang pria menyerahkan sebuah buku kepadaku dan berkata, kalau kamu lakukan semua yang tertulis di sini, hidupmu akan berubah. Aku memutuskan untuk percaya, untuk mencoba. Karena saat itu, hidupku berantakan. Aku bekerja sangat keras, tapi penghasilanku kecil, dan aku tenggelam dalam utang. Aku seperti figuran di hidupku sendiri. Tak ada yang memperhatikanku. Bahkan aku sendiri pun tidak. Tapi saat seseorang mengatakan bahwa aku bisa berubah, aku memilih untuk menjadi pemeran utama. Bukan jalan yang mudah. Menemukan apa yang benar-benar kamu inginkan, artinya kamu harus berhenti hidup dengan autopilot. Kamu harus menyingkirkan kebisingan dunia dan bertanya pada diri sendiri, apa yang membuatku bersemangat? Apa yang akan aku lakukan setiap hari, bahkan jika aku tidak dibayar sepeser pun untuk itu? Ketika kamu menemukan jawabannya, hidupmu berubah. Karena kamu mulai hidup dengan tujuan. Dan tujuan adalah bahan bakar jiwa. Itu yang membuat orang biasa menjadi pemimpin, pencipta, dan pemimpi besar. Mungkin kamu sedang berpikir, Bob, aku punya anak, tagihan, tanggung jawab. Aku tidak punya waktu untuk bermimpi. Dan aku mengerti, serius. Tapi tahukah kamu, apa yang lebih berbahaya daripada bermimpi terlalu besar? Menjalani seluruh hidup tanpa pernah tahu apa yang benar-benar kamu inginkan. Apa gunanya keamanan jika kamu tidak pernah merasa hidup? Kamu bisa sibuk setiap hari dan tetap merasa kosong di dalam. Kegagalan sejati bukanlah membuat kesalahan, tapi tidak pernah mencoba. Tidak pernah memberi dirimu sendiri kesempatan. Akan datang saatnya kamu harus memilih. Tetap jadi penonton atau mulai jadi tokoh utama dalam kisahmu sendiri. Dan saat itu bukan besok, bukan ketika semuanya sudah siap, tapi sekarang, di detik ini. Pesan terpenting dari video ini adalah, kekuatan untuk menulis ulang ceritamu tidak pernah ada di luar sana. Itu selalu ada di dalam dirimu. Aku tunggu kamu di video selanjutnya.
di mana kamu akan naik satu tangga lagi dan jadi 1% lebih bijak dari sebelumnya. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video berikutnya untuk melangkah lebih jauh, lebih sadar, dan semakin dekat dengan kehidupan yang kamu pantas dapatkan. Bangun setiap pagi untuk menjalani gaya hidup yang bahkan bukan pilihanmu sendiri terasa seperti mengkhianati diri sendiri. Tapi kamu tidak perlu meninggalkan semuanya hari ini. Yang perlu kamu lakukan hanya satu hal. Buat keputusan. Putuskan apa yang sungguh-sungguh kamu inginkan. Tulis, baca, bayangkan, ulangi setiap hari. Katakan dengan lantang, saya sangat bahagia dan bersyukur sekarang karena... Lalu lanjutkan dengan gambaran hidup yang kamu impikan, sejelas mungkin. Rasakan emosi itu. Lihat dengan mata batinmu. Jalani secara mental. Ini bukan mimpi kosong. Ini sudah dibuktikan oleh ilmu saraf modern. Ketika kamu mengulang bayangan dengan perasaan yang kuat, otak menciptakan koneksi baru yang mengubah gambaran itu menjadi perintah nyata. Kamu mulai bertindak berbeda, bersikap berbeda, dan semesta pun merespons dengan cara yang berbeda, seperti mengganti gelombang radio. Semuanya bermula dari keputusan itu. Jadi sekarang, lakukan latihan ini, ambil kertas dan pena, atau gunakan catatan di ponselmu, lalu tulis, saya sangat bahagia dan bersyukur sekarang karena... Jelaskan kehidupan yang ingin kamu ciptakan dengan sedetail mungkin, meskipun tampak mustahil, tetap tulis saja. Ini bukan tentang kenyataan hari ini. Ini tentang kenyataan yang akan kamu wujudkan dengan mengubah dirimu. Setelah selesai, simpan kertas itu dan bacalah keras-keras setiap hari selama 7 hari. Rasakan setiap kata. Jika kamu melakukannya dengan komitmen penuh, sesuatu di dalam dirimu akan mulai bergerak dan kamu tidak akan bisa kembali seperti dulu. Peran figuran tidak akan cocok lagi untukmu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu menulis naskah kehidupanmu sendiri. Dan percayalah, ini baru permulaan. Seringkali orang bertanya padaku, Bob, bagaimana saya bisa percaya pada sesuatu yang belum terjadi? Dan saya selalu menjawab, kamu sudah melakukannya, hanya saja pada hal yang salah. Kamu khawatir tentang masa depan, takut akan kegagalan, dan membayangkan skenario buruk dengan begitu rinci hingga tampak nyata. Tanpa sadar, kamu memakai imajinasimu melawan dirimu sendiri. Setiap bayangan tentang kegagalan menciptakan gambar mental kuat yang meresap ke alam bawah sadar. Dan pikiran bawah sadar tidak menilai itu baik atau buruk. Ia hanya menerima dan mulai menggerakkan kekuatan dalam diri dan di luar untuk mewujudkannya. Ini bukan sihir, ini hukum universal. Aku ingat temanku, Phil Goldfine, ingin memenangkan 1 piala Oscar lagi. Dia sudah punya 1 sebelumnya. Aku berkata padanya, ambil foto dirimu dengan 2 piala Oscar, bahkan jika harus memakai Photoshop. Cetak dan lihat tiap hari. Tanamkan ke alam bawah sadarmu. Ia melakukannya. 10 menit kemudian, gambarnya ada di ponselku. Tak lama setelah itu, mimpi itu menjadi kenyataan. Dia berdiri memegang 2 piala Oscar. Segala sesuatu yang ada di dunia fisik berawal dari sebuah gambaran di dalam pikiran seseorang. Apakah kamu benar-benar mengerti arti dari itu? Jika kamu ingin mengubah realitasmu, kamu harus mulai dengan mengganti gambaran yang ada di dalam pikiranmu sendiri. Namun kebanyakan orang melakukan kebalikannya. Mereka bercermin dan melihat kegagalan, rasa bersalah, hutang, dan penolakan. Mereka membayangkan bos mereka memecat mereka, tagihan yang jatuh tempo, usaha mereka gagal, dan mereka menjalani itu setiap hari. Akibatnya, mereka menciptakan tepat apa yang paling mereka takuti, karena otak mereka menerima semua itu sebagai kenyataan. Universitas Stanford telah membuktikan bahwa otak merespons gambar yang dibayangkan dengan jelas, sama seperti pengalaman nyata. Dengan kata lain, jika kamu bisa melihat sesuatu dengan jelas, kamu mulai mempercayainya. Dan saat percaya, kamu mulai bertindak seolah itu nyata. Tapi kuncinya adalah perasaan. Kamu harus membayangkan dengan emosi, dengan kehadiran penuh.
seperti sedang mengalaminya langsung. Gambar tanpa emosi seperti benih yang dilempar di atas aspal. Tapi saat kamu menambahkan perasaan, benih itu mulai berakar. Sekarang pikirkan bersama saya. Apa yang kamu lihat saat menutup mata? Apakah rumah impianmu atau tagihan-tagihan yang menumpuk? Apakah kamu melihat dirimu berbicara di depan orang banyak atau ketakutan di kamar sendiri? Apakah tubuhmu terlihat sehat dan penuh energi atau sakit dan kelelahan? Gambar-gambar ini membentuk pengalaman hidupmu setiap hari. Yang paling luar biasa adalah kamu punya kekuatan untuk mengubah gambar-gambar itu. Kamu hanya perlu memutuskan untuk melakukannya. Mungkin kamu berpikir sekarang, tapi Bob, saya sudah mencoba visualisasi sebelumnya dan tidak terjadi apa-apa. Namun mencoba selama 2 hari tanpa fokus, tanpa emosi, tanpa pengulangan, seperti mencoba mengangkat 25 kg di minggu pertama. Ototmu belum akan merespons, pikiran juga seperti itu. Ia butuh konsistensi. Maka dari itu, saya ingin kamu berkomitmen. Setiap hari, selama minimal 15 menit, duduklah di tempat yang tenang, tutup mata, dan bayangkan dengan sangat jelas. Bayangkan siapa kamu ingin menjadi, di mana kamu ingin tinggal, dengan siapa kamu ingin berbagi hidup, dan berapa yang ingin kamu hasilkan. Misalnya, sekitar 20 juta rupiah per bulan. Bayangkan semuanya dengan detail. Tekstur sofa di rumah barumu, aroma mobil impianmu, suara tawa anak-anakmu saat liburan hasil dari gaji barumu. Bayangkan semuanya dan tersenyumlah saat melakukannya. Biarkan tubuhmu merasakannya. Setiap hari kamu melakukannya, kamu sedang memprogram ulang pikiranmu. Dan lebih cepat dari yang kamu duga, dunia fisikmu akan mulai selaras dengan apa yang kamu bayangkan di benakmu. Karena kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan, kamu menarik siapa dirimu sebenarnya. Dan kamu menjadi apa yang kamu lihat setiap hari dalam pikiranmu. Seperti kata Walt Disney, jika kamu bisa memimpikannya, kamu bisa mewujudkannya. Dan saya tambahkan, asal kamu memimpikannya setiap hari dengan kejelasan, emosi, dan tujuan. Ini bukan soal menutup mata dan menunggu keajaiban terjadi. Ini soal menggunakan pikiranmu sebagai alat paling kuat di alam semesta. Ketika kamu memahami itu, kamu berhenti menjadi korban keadaan dan mulai menjadi arsitek dari kenyataanmu sendiri. Segala hal, benar-benar segala hal, di alam semesta adalah energi. Dan energi bergetar. Getaran adalah gerakan. Ini bukan teori spiritual atau kiasan indah. Ini adalah ilmu fisika, sains yang nyata, dan kamu adalah bagian dari itu. Kamu adalah energi dalam bentuk manusia, dan pikiran, perasaan, serta tindakanmu terus-menerus memancarkan frekuensi tertentu. Dan inilah poin utamanya. Kamu hanya bisa menarik hal-hal yang sejalan dengan frekuensi yang kamu pancarkan, bukan apa yang kamu inginkan, atau pikir pantas kamu dapatkan. Segalanya tergantung pada getaran dalam dirimu. Sekarang biar aku ceritakan sesuatu yang bisa membuka cara pandangmu sepenuhnya. Saat aku mulai mempelajari prinsip ini, aku menyadari bahwa seluruh hidupku dulunya tidak selaras dengan apa yang sebenarnya aku inginkan. Aku ingin kemakmuran, tapi pikiranku dipenuhi kekhawatiran soal utang. Aku mendambakan keberhasilan, tapi merasa kecil dan tidak layak. Aku ingin kebebasan, tapi dalam diriku terasa rasa bersalah. Lalu aku sadar, kamu tidak bisa menarik apa yang tidak selaras dengan frekuensimu. Ini seperti radio. Kamu ingin mendengar musik klasik, tapi radionya disetel ke stasiun rock, maka yang terdengar tetap rock. Begitu pula dengan hidupmu. Kamu ingin kedamaian tapi memancarkan kecemasan, maka yang akan datang adalah lebih banyak kegelisahan. Kamu menginginkan kelimpahan, tapi yang kamu pancarkan adalah rasa kekurangan. Semesta akan merespons dengan lebih banyak kekurangan dan kesulitan. Dan yang paling mengejutkan adalah, tak ada yang pernah mengajarimu tentang ini. Yang diajarkan hanyalah kerja keras, patuh, dan disiplin. Tapi tidak pernah diajarkan bagaimana mengubah frekuensi dalam diri sendiri. Dan disitulah letak kekuatannya.
Suatu hari aku membaca tentang sifat energi bumi. Kamu bisa menanam racun atau jagung, tanah akan menerima keduanya tanpa menghakimi. Tanah tidak memilih, ia hanya memberi respons. Pikiran bawah sadarmu juga begitu, ia tidak menilai, hanya menyerap apa yang paling sering kamu tanam dengan emosi. Mungkin kamu bertanya, bagaimana aku tahu frekuensi apa yang sedang kupancarkan? Jawabannya sederhana, lihat hasil hidupmu. Jika kamu tidak suka dengan apa yang kamu alami, penyebabnya bukan dari luar. Jawabannya ada dalam dirimu, dalam getaranmu sendiri. Aku masih ingat saat aku sadar bahwa aku bisa membangun ekonomiku sendiri. Aku duduk di studio kecil di halaman belakang rumahku. Dan aku berpikir, aku bisa menyampaikan pesan ke seluruh dunia dari tempat ini. Itu terjadi karena bertahun-tahun sebelumnya aku mengubah vibrasiku. Aku mulai memancarkan energi penciptaan, kontribusi, dan pengaruh positif. Dan dari situ semua hal yang kubutuhkan mulai berdatangan. Tampak seperti sihir, tapi bukan. Itu adalah hukum alam semesta. Ini bukan soal berpikir positif. Ini soal memilih dengan sadar apa yang kamu izinkan hidup dalam dirimu. Kebanyakan orang membiarkan tagihan, berita, atau keluhan pagi menentukan getarannya, lalu hidup sesuai irama energi orang lain. Dan saat itu terjadi, kamu bukan pemeran utama dalam hidupmu sendiri. Kamu hanya figuran dalam cerita orang lain. Sekarang coba jujur pada dirimu. Ketika kamu bangun di pagi hari, emosi pertama yang kamu rasakan apa? Syukur atau kekhawatiran? Apapun yang kamu rasakan pertama kali akan menentukan arah hari itu. Dan ini bukan teori. Ini hukum alami yang tak terlihat, tapi nyata adanya. Saat kamu memikirkan uang, apakah kamu merasa percaya diri atau justru takut? Dan saat kamu bicara tentang masa depanmu, suaramu penuh semangat atau terdengar lelah? Reaksi itu menunjukkan frekuensi energi yang sedang kamu pancarkan. Dan kalau kamu ingin mengubah apa yang kamu tarik, kamu harus mulai dari sana. Kamu tidak bisa hidup baru dengan getaran lama. Perlu perubahan kecil setiap hari yang dilakukan dengan kesadaran dan niat yang jelas. Aku tantang kamu. Selama 3 hari ke depan, amati dirimu sendiri seperti ilmuwan. Catat apa yang paling sering kamu rasakan, pikirkan, dan ucapkan. Setelah itu, evaluasi. Apakah frekuensi ini selaras dengan kehidupan yang kamu impikan? Kalau tidak, ubahlah dengan sadar dan sengaja. Putar musik yang membangkitkan energi, tonton sesuatu yang menginspirasi, ulangi afirmasi, ucapkan rasa syukur, bayangkan impianmu, dan meditasi. Lakukan apapun yang perlu. Yang penting, kamu mengganti frekuensimu. Karena inilah kenyataannya. Semesta tidak memberikan apa yang kamu minta, tapi apa yang kamu pancarkan. Begitu kamu memancarkan energi dengan niat, konsistensi, dan kejelasan, segala sesuatunya mulai bergerak, jalan-jalan terbuka, dan peluang datang. Karena akhirnya kamu selaras dengan hidup yang benar-benar kamu inginkan. Banyak orang merasa sudah paham cara kerja pikiran hanya karena baca buku atau tonton video. Mereka bilang, "Aku tahu pentingnya berpikir positif." Tapi aku selalu tanya, apakah hasil hidupmu membuktikan itu? Karena hasil tidak pernah berbohong. Kamu bisa mengucapkan kata-kata indah, membagikan motivasi di media sosial, hafal afirmasi. Tapi jika hidupmu tidak berubah dari tahun ke tahun, berarti pemahamanmu belum dalam. Perubahan sejati bukan dari akal. Akal hanya menganalisa dan mengatur, tapi yang mengendalikan hidupmu adalah pikiran bawah sadar. Itulah yang menentukan tindakanmu, reaksi spontanmu, dan keputusan otomatismu. Itulah sebabnya banyak orang cerdas terjebak dalam pola lama yang berulang. Kamu bisa ahli finansial, tapi tetap terlilit utang, belajar kepemimpinan, tapi tetap ragu, paham wirausaha, tapi tak pernah mulai. Karena yang kamu tahu tak sepenting apa yang tertanam dalam dirimu. Dan keyakinan dalam dirimu terbentuk tanpa izinmu sejak kecil, lewat kebiasaan, perkataan, dan pengaruh orang-orang terdekat yang juga hidup dalam kekurangan.
Ambil contoh Mike Tyson, salah satu petinju terbesar sepanjang masa yang pernah memperoleh lebih dari 3 triliun rupiah, namun kehilangan segalanya karena pikirannya diprogram untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ia tidak pernah mengubah dirinya dari dalam, jadi sebanyak apapun ia menghasilkan, pola pikir lamanya selalu menariknya kembali ke titik awal. Sekarang bayangkan sebaliknya, seseorang yang berasal dari nol, tanpa pendidikan, tanpa uang, tapi memilih untuk mengubah dirinya dari dalam sebelum mencoba mengubah dunia luar. Mungkin ia butuh waktu lebih lama, menghadapi keraguan, kritik, dan jatuh bangun, tetapi ia membangun hasil yang stabil, karena fondasi dalam dirinya kokoh. Sekarang saya tanya pada kamu, jalan mana yang sedang kamu tempuh? Apakah kamu mencoba mengubah hidup dengan tenaga dan tekad saja, atau mulai dari tempat yang tepat, yaitu dari dalam dirimu? Menurut Harvard Business Review, 95% keputusan manusia dibuat secara tidak sadar, artinya hanya 5% kehendak sadar yang benar-benar mengendalikan hidupmu. Sisanya adalah program otomatis yang tertanam dalam pikiran bawah sadar. Jadi jika kamu ingin hasil yang berbeda, kamu harus berhenti melawan kebiasaan dan menggantinya dengan keyakinan baru. Namun hati-hati, ini tidak akan terjadi hanya dengan satu video atau satu kutipan motivasi. Perubahan sejati datang melalui repetisi, emosi, dan niat harian yang konsisten. Itulah sebabnya saya sering menekankan pentingnya visualisasi, menulis tujuan, dan afirmasi. Ini adalah alat untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar. Itu adalah batu bata yang membangun paradigma baru. Dan tanda pertama dari perubahan sejati adalah ketika hal-hal yang dulu menakutkan mulai terasa menyenangkan. Ketika kamu berhenti meragukan dirimu, ketika kamu bertindak tanpa perlu validasi, dan ketika yang dulu terasa mustahil, kini terasa tak terelakkan. Namun untuk itu kamu harus melangkah dengan keyakinan. Bukan dalam arti religius, tetapi dalam arti praktis. Percaya pada benih sebelum kamu melihat buahnya. Dunia luar hanyalah cerminan dari dunia dalammu. Jika kamu belum memiliki apa yang kamu inginkan, itu bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena citra dirimu masih belum selaras. Selama citra itu tidak berubah, hasilmu juga tidak akan berubah. Jadi, berhentilah mencari keluar. Hasil hanyalah buah. Yang perlu diubah adalah akar. Jika ada satu hal yang perlu kamu ingat dari video ini, itu adalah hidupmu tidak berubah ketika kamu belajar hal baru. Ia berubah ketika kamu berubah dari dalam. Tidak masalah berapa banyak buku yang kamu baca, berapa pelatihan yang kamu ikuti, atau berapa video yang kamu tonton. Yang penting adalah keputusan apa yang kamu ambil dari semua itu. Karena keputusan untuk mengambil kendali atas hidupmu, menjadi pemeran utama dalam kisahmu, itulah yang benar-benar mengubah arah permainan. Dan jika kamu sudah sampai sejauh ini, itu artinya sesuatu di dalam dirimu sudah mulai bergerak. Sekarang saatnya naik satu tingkat lebih tinggi dalam perjalanan ini. Video berikutnya yang muncul di layar akan membantu kamu memperluas kesadaran dan membawa kamu selangkah lebih jauh. Tontonlah, karena itu akan menjadikanmu 1% lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih banyak telah bersama saya di sini. Saya menantikan untuk bertemu kamu di video selanjutnya dengan semangat dan kesadaran yang lebih besar.